guys, nama aku Marsyara Puteraha. Nama aku Nora Masyarakat. Nama aku Kahira Dari. Dan saya Kesambul Zulkarnain. Sabar dulu. Nama saya Faiz Abdurrahman Rudi dan kali ini kita semua akan menemani teman-teman semuanya untuk memutari Museum Fathahillah. Stay tune. Hari ini kami akan membahas tentang masa pemerintahan dan kebijakan dari Thomas Stamford Raffles. Nah, Thomas Stamford Raffles ini menjabat menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816. Raffles ini berkuasa penuh di Nusantara. Nah, pemerintahannya ini berbeda dengan pemerintahan di Daniels dan VOC karena tidak ada unsur dari paksaan. Oke, kebijakan Thomas Stamford Raffles dalam bidang ekonomi. Yang pertama, dia menghapuskan pajak hasil bumi dan sistem penyerahan paksa karena pada masa itu hal tersebut menyusahkan rakyatnya. Nah, pada masa itu sistem penyewaan tanah itu masih ditetapkan. Pada masa itu pajak dibayar kepada kolektor, dapat dibagi oleh kepala desa tanpa melalui bupati. Nah, petani juga dapat dibebaskan untuk menanam tanaman ekspor. Sedangkan pemerintah dia itu membuat pasar untuk merangsang petani untuk menanamkan tanaman yang paling menguntungkan. Yang terakhir, dia memonopoli garam dan minuman keras. Thomas Raffles juga memberikan kebijakan di bidang sosial, yaitu pertama ada penghapusan sistem penjara dan juga perbudakan. Lalu juga peniadaan fintech, yaitu hukuman yang paling kejam dengan melawan harimau. Nah, sistem kebijakan Raffles itu didasarkan oleh besar atau kecilnya kesalahan yang dilakukan oleh para pelaku, bukan melalui warna kulit atau ras atau seperti pada masa Daniels. Contoh badan-badan penegak hukum yang ada pada masa Raffles itu ada Court of Justice, Court of Request, dan ada Police of Majority. Dan pada masa Raffles pun ditiadakannya sistem pengadilan hukum yang dilaksanakan oleh para bupati karena menurut Raffles sistem pengadilan hukum yang dilaksanakan oleh para bupati itu dapat menimbulkan sebuah dualisme yang ada pada bidang hukum. Kebijakan dalam ilmu pengetahuan yang pertama dituliskannya buku berjudul History of Java dan memberikan bantuan kepada John Crawford atau Presiden Yogyakarta untuk mengadakan penelitian. Ditemukannya bunga Rafflesia ornodi dan dirintisnya kebun raya Bogor. Secara umum, masa pemerintahan Raffles di Hindia Belanda memiliki peningkatan yang besar. Namun, ada beberapa kegagalan dari kebijakan Raffles pada saat dia menjabat sebagai Letnan Gubernur di Jawa. Di antaranya, 1. Sulitnya mengubah budaya dan kebiasaan petani. Hal ini terjadi karena petani lebih menghormati raja dan gubernur dibandingkan pegawai Eropa. Yang kedua, banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh kepala desa dalam pengambilan pajak. Hal ini menyebabkan masa pemerintahan Raffles memiliki penurunan yang buruk. Yang ketiga, gagalnya penghapusan perbudakan dan monopoli perdagangan. Selesai sudah petualangan kita di Museum Fathahillah ini. Semoga apa yang kita kasih tahu ke teman-teman itu bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja.